Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang bikin dada sesak dan hati tercabik-cabik. Bayangkan, seorang suami yang setia, hidup sederhana, namun mendadak melihat perubahan mencurigakan pada istrinya. Setiap kali pulang ke rumah, sang istri selalu memakai perhiasan baru, cincin, gelang, kalung, padahal ia tahu, ia tidak pernah sekalipun membelikannya. Rasa curiga pun semakin besar. Dari mana sebenarnya semua perhiasan itu berasal? Apakah ada seseorang yang diam-diam memberikannya? Dan ketika sang suami akhirnya mencari tahu kebenaran di balik semua itu, rahasia yang terbongkar justru jauh lebih mengejutkan daripada yang ia bayangkan. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan semoga siapapun yang menonton kisah ini senantiasa diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, serta keluarga yang harmonis penuh keberkahan. Malam itu udara di rumah sederhana kami begitu tenang, tapi hatiku terasa tidak tenang sama sekali. Aku, Fadli, seorang pria biasa berusia 30-an awal, baru saja pulang dari kerja. Sepanjang hari pikiranku sudah dipenuhi rasa lelah, namun begitu aku membuka pintu rumah, aku malah dihadapkan pada sesuatu yang membuatku semakin gelisah. Di ruang tamu, istriku Rani sedang duduk dengan wajah berseri. Ia mengenakan cincin berkilau di jarinya, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku menatapnya lama, mencoba memastikan apakah mataku tidak salah. Perhiasan itu terlihat mahal. Jelas bukan jenis cincin yang bisa kubeli dengan gajiku sebagai pegawai biasa. Aku berusaha bersikap wajar, meski dadaku terasa sesak. "Cincinmu baru, Ran?" tanyaku sambil meletakkan tas kerjaku. Rani tersenyum manis, seakan tidak ada yang perlu disembunyikan. "Iya, Mas. Bagus. Kan? Tadi dapat dari arisan," katanya hadiah giliran. "Lumayan, ya." Aku mencoba tersenyum, meski dalam hatiku ada tanda tanya besar. Aku tahu benar, arisan biasanya hanya berbentuk uang, bukan perhiasan mewah seperti itu. Namun aku memilih diam, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Hari-hari berikutnya semakin membuatku resah. Setiap kali Rani pulang dari luar rumah, selalu ada perhiasan baru yang melekat di tubuhnya. Kadang gelang, kadang kalung, kadang anting. Semuanya tampak mahal, berkilau indah di bawah cahaya lampu. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, dari mana semua itu berasal? Tidak mungkin semua perhiasan itu hanya dari arisan. Gajiku tidak cukup untuk membelikan, dan aku yakin Rani pun tidak punya penghasilan tambahan sebesar itu. Perubahan sikap Rani pun mulai terasa. Ia lebih sering keluar rumah dengan alasan arisan atau pertemuan dengan teman. Dulu, ia jarang sekali berdandan berlebihan, lebih suka tampil sederhana. Tapi kini, ia selalu mematut diri di depan cermin, memilih pakaian terbaik, dan menyemprotkan parfum mahal sebelum pergi. Malam itu, aku kembali memberanikan diri bertanya, "Ran, sebenarnya dari mana semua perhiasan ini? Aku nggak masalah kalau kamu punya simpanan sendiri, tapi aku harus tahu." Rani menatapku sesaat, lalu tersenyum tipis. "Mas, kamu nggak usah khawatir. Ini semua hadiah. Kadang dari arisan, kadang dari teman. Nggak usah dipikirin." Jawaban itu terasa ringan, tapi justru semakin memberatkan hatiku. Aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku tidak ingin langsung menuduh, tapi naluriku sebagai suami mengatakan bahwa ini bukan hal biasa. Beberapa malam kemudian, aku pulang lebih cepat dari kantor. Di ruang tamu, aku melihat Rani sibuk membuka sebuah kotak kecil. Di dalamnya, ada kalung emas dengan liontin besar. Wajahnya berbinar, seolah sangat bahagia. Namun ketika ia menyadari aku melihat, ia buru-buru menutup kotak itu dan memasukkannya ke lemari. Aku berpura-pura tidak melihat, tapi hatiku benar-benar perih. Aku mulai merasa seakan rumah tangga ini dibangun di atas kebohongan. Hari-hari setelah itu, aku mulai lebih waspada. Setiap kali ia pergi, aku mencatat jamnya. Setiap kali ia pulang dengan perhiasan baru, aku memperhatikan ekspresinya.
Rani tampak semakin lihai menyembunyikan sesuatu dariku, dan aku pun semakin yakin ada rahasia besar di balik semua ini. Suatu sore, ketika ia sedang mandi, aku memberanikan diri membuka tas yang baru saja ia bawa pulang. Tanganku gemetar saat menemukan sebuah kotak kecil lagi, berisi gelang berkilau. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan. Untukmu, agar selalu ingat janji kita. Tubuhku kaku seketika. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Kata-kata itu jelas bukan berasal dari seorang teman biasa. Hatiku seakan diremas. Darahku mendidih. Namun aku masih menahan diri. Aku tidak ingin gegabah. Aku ingin tahu lebih banyak, agar aku tidak salah mengambil keputusan. Malam itu, aku hanya bisa duduk di ruang tamu dalam kegelapan, menatap kosong ke arah pintu rumah. Di dalam hatiku, ada rasa marah, kecewa, takut, dan bingung bercampur menjadi satu. Aku bertanya-tanya, apakah istriku benar-benar masih menjadi perempuan yang dulu kucintai? Ataukah ia telah berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak kukenal lagi? Dan malam itu, aku bersumpah. Aku harus tahu kebenarannya, apapun yang terjadi. Karena aku tidak sanggup lagi hidup dalam kebohongan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan kotak perhiasan yang kutemukan di tas Rani terus menghantui pikiranku. Kata-kata pada secari kertas itu berputar-putar di kepalaku. Untukmu, agar selalu ingat janji kita. Janji apa? Dengan siapa? Dan yang paling menyakitkan, mengapa ada orang lain yang bisa menuliskan kalimat seperti itu untuk istriku? Aku berbaring di samping Rani yang tampak tidur nyenyak. Wajahnya begitu damai, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Aku ingin sekali membangunkannya, menanyakan semua hal yang membebani dadaku. Tapi aku tahu, jika aku bertanya sekarang, mungkin ia akan menyangkal. Dan jika aku tidak punya bukti yang kuat, semua bisa berbalik menjadi kesalahanku. Aku harus sabar. Keesokan paginya, aku pura-pura tenang. Aku sarapan bersama Rani, mendengarkan obrolannya tentang kegiatan hari ini. Mas, nanti sore aku ada arisan lagi. Kamu nggak usah nunggu makan malam. Aku beliin sesuatu pas pulang, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya dalam-dalam. Senyum itu manis, tapi bagiku kini terasa pahit. Aku hanya mengangguk pelan. Hati-hati di jalan. Begitu ia pergi, aku mengambil kunci mobil dan bersiap mengikutinya. Aku tidak ingin hanya menunggu di rumah. Aku ingin tahu kemana sebenarnya ia pergi. Taksi online yang ditumpanginya melaju ke arah pusat kota. Aku menjaga jarak, tidak ingin terlihat. Perjalanannya berakhir di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Dari kejauhan, aku melihatnya masuk ke sebuah toko perhiasan. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku turun dari mobil dan menyusul, berdiri di luar toko dengan jendela kaca transparan. Dari sana, aku bisa melihat jelas Rani sedang duduk di kursi, sementara seorang pria berpenampilan necis berdiri di hadapannya, menunjukkan beberapa perhiasan. Pria itu bukan pegawai toko, melainkan seseorang yang jelas-jelas mengenalnya. Mereka tampak berbicara akrab, bahkan sesekali tertawa. Aku merasa tubuhku kaku. Rasanya ingin masuk dan menyeretnya pulang saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Aku hanya bisa mengepalkan tangan erat-erat. Kuku-kuku jariku hampir menembus kulit. Setelah beberapa lama, pria itu menyerahkan sebuah kotak kecil pada Rani. Ia menerimanya dengan wajah ragu, tapi kemudian tersenyum samar. Mereka berpisah, pria itu pergi, sementara Rani membayar sesuatu di kasir, seolah-olah belanja sendiri. Aku kembali ke mobil, menunggu sampai ia keluar. Sesekali aku menutup wajah dengan tangan, berusaha menenangkan diri. Namun amarah di dadaku semakin membara. Saat malam tiba, Rani pulang dengan wajah ceria. Ia membawa kantong belanja berisi beberapa makanan ringan. "Mas, aku bawain roti kesukaanmu," katanya sambil tersenyum lebar. Aku hanya menatapnya, mencoba mencari celah di balik senyum itu. Tapi ia tetap terlihat tenang, seakan tidak ada yang aneh. Aku menahan diri, berpura-pura menerima semuanya dengan biasa. Namun malam itu, ketika ia sudah tertidur, aku kembali membuka tasnya.
Dan benar saja, di dalamnya ada kotak perhiasan baru. Kali ini sebuah gelang emas berkilau. Tidak ada catatan kecil seperti sebelumnya. Tapi perhiasan itu sudah cukup menjadi bukti bahwa sesuatu memang tidak beres. Aku duduk di ruang tamu sampai larut malam, memandangi gelang itu lama sekali. Rasanya seperti memegang bukti pengkhianatan, meski aku belum tahu persis kebenarannya. Dalam hatiku, ada perang besar antara dua perasaan. Satu sisi ingin segera mengkonfrontasi Rani, menuntut kejujuran darinya. Sisi lain ingin terus menahan diri, menunggu waktu yang tepat agar kebenaran bisa terbongkar sepenuhnya. Dan malam itu aku memutuskan, aku tidak akan lagi hanya menunggu. Aku akan mengikuti lebih jauh. Aku akan mencari tahu siapa pria itu, dan aku akan mengungkap semua yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu apa yang akan kudapati nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku harus siap menghadapi kenyataan, betapapun pahitnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Aku tidak lagi bisa menikmati sarapan bersama istriku tanpa merasa curiga. Setiap kali ia tersenyum, aku bertanya-tanya apakah senyum itu tulus atau hanya topeng. Setiap kali ia keluar rumah dengan alasan arisan, aku merasakan perih menusuk di dadaku. Aku tahu, di balik semua itu ada sesuatu yang disembunyikan. Aku semakin yakin harus mencari tahu siapa pria yang kulihat di toko perhiasan waktu itu. Sosoknya masih jelas terpatri di kepalaku, berpakaian rapi, percaya diri, dan terlihat begitu akrab dengan Rani. Tapi aku belum tahu namanya, belum tahu siapa dia sebenarnya. Sore itu, aku memutuskan untuk kembali mengikuti Rani. Kali ini aku lebih hati-hati, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Seperti biasa, ia memesan taksi online. Perjalanannya mengarah ke pusat kota. Namun kali ini bukan ke toko perhiasan, melainkan ke sebuah kafe yang cukup terkenal. Aku parkir agak jauh dan menunggu. Dari kaca mobil, aku melihat Rani masuk ke kafe itu. Beberapa menit kemudian, pria yang sama muncul. Ia duduk di hadapan Rani. Mereka berbincang akrab. Aku bisa melihat gerakan tangan pria itu, sesekali menyodorkan sesuatu. Rani tampak ragu, tapi akhirnya menerima. Dadaku sesak. Aku merasa seperti dipukul dengan benda keras. Rasa marah menguasai pikiranku, tapi aku masih berusaha menahan diri. Aku tidak ingin gegabah. Aku tahu, aku harus sabar, karena kebenaran tidak bisa didapat hanya dengan emosi. Aku turun dari mobil dan masuk ke dalam kafe, memilih duduk di sudut ruangan yang agak gelap. Dari sana, aku bisa mengamati mereka lebih jelas. Aku mendengar sedikit percakapan mereka, meski tidak semuanya. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Suara Rani terdengar pelan. Kamu sudah terlanjur, Ran. Kamu tahu itu. Jawab pria itu dengan nada tegas. Aku takut Mas Fadli curiga. Suara Rani bergetar. Tenang saja. Selama kamu ikut apa yang aku bilang, semuanya aman. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan wajahku agar tidak terlihat. Kata-kata itu menusuk telingaku seperti jarum tajam. Jelas sekali Rani terlibat dalam sesuatu yang tidak seharusnya. Dan jelas sekali pria itu memegang kendali. Setelah hampir 1 jam, mereka berpisah. Rani keluar dari kafe dengan wajah tegang, sementara pria itu pergi ke arah lain. Aku segera bangkit dan mengikuti pria itu dari belakang. Ia berjalan menuju mobil mewah yang terparkir tidak jauh dari kafe. Dari kejauhan, aku sempat mendengar seseorang menyapanya. Pak Arman, sudah selesai. Nama itu langsung menancap di kepalaku. Arman. Jadi inilah pria yang selama ini memberinya perhiasan. Aku kembali ke mobil dengan tubuh lemas. Arman. Nama itu terus terulang dalam pikiranku. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi jelas ia bukan orang sembarangan. Mobil mewahnya saja sudah menunjukkan bahwa ia pria kaya. Dan istriku, entah bagaimana bisa terjerat dalam hubungannya dengan Arman. Malam itu, aku menatap Rani yang sedang menyiapkan makan malam di dapur. Ia tersenyum seperti biasa ketika melihatku pulang. Mas, capek ya? Aku bikinin sup hangat biar enakan. Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hatiku ada ribuan pertanyaan yang ingin keluar.
Aku menatap punggungnya lama sekali, berpikir keras. Bagaimana bisa perempuan yang kucintai, yang kupercaya sepenuh hati, kini berada dalam lingkaran rahasia bersama pria lain bernama Arman? Aku mencoba mencari celah untuk bertanya, tapi aku tahu jawabannya mungkin hanya kebohongan lagi. Jadi malam itu aku memilih diam, menyimpan semua dalam hatiku. Namun aku sudah bertekad. Aku akan mencari tahu siapa Arman, apa hubungannya dengan istriku, dan mengapa semua perhiasan itu bisa sampai ke tangan Rani. Karena aku tidak bisa lagi hidup dengan bayangan-bayangan yang menyiksa. Aku butuh kebenaran, apapun risikonya. Dan malam itu aku sadar, perjalanan mencari kebenaran baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya aku semakin gelisah. Nama Arman kini memenuhi pikiranku setiap saat. Aku tidak bisa bekerja dengan fokus, tidak bisa tidur nyenyak, bahkan tidak bisa menikmati makananku sendiri. Setiap kali melihat Rani mengenakan perhiasan baru, aku merasa seperti ditikam perlahan. Senyumannya yang dulu membuatku merasa dicintai, kini hanya menambah luka dalam hatiku. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang Arman. Dari obrolan dengan beberapa teman lama dan kenalan, sedikit demi sedikit aku mendapat gambaran. Arman dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang properti dan perdagangan. Ia punya banyak relasi, uang berlimpah, dan gaya hidup mewah. Banyak orang menghormatinya, tapi juga banyak yang menganggapnya licik dalam urusan bisnis. Semakin aku tahu, semakin besar ketakutanku. Jika benar Rani terjerat dalam urusan dengan Arman, maka ini bukan hal sepele. Aku bukan hanya menghadapi seorang pria yang memberinya perhiasan, tetapi seseorang yang punya kuasa dan pengaruh. Suatu sore aku kembali mengikuti Rani. Kali ini ia tidak ke pusat perbelanjaan atau kafe, melainkan menuju sebuah rumah mewah di kawasan elit. Jantungku berdetak kencang. Aku parkir agak jauh, lalu mengamati dari kejauhan. Rani masuk melalui gerbang besar yang dijaga satpam. Aku menunggu dengan sabar, mencoba menenangkan diriku. Setelah beberapa lama, aku melihatnya keluar bersama Arman. Mereka berbicara serius di halaman rumah, dan meski aku tidak bisa mendengar, aku bisa melihat wajah Rani yang penuh tekanan. Arman menyerahkan sebuah kantong kecil, mungkin berisi perhiasan lagi, dan Rani menerimanya dengan enggan. Aku merasakan darahku mendidih. Tapi sekali lagi, aku menahan diri. Aku tahu, jika aku menyerbu saat itu juga, aku tidak akan mendapatkan jawaban yang utuh. Aku hanya akan menambah masalah. Malamnya, aku menunggu Rani pulang. Begitu ia masuk rumah, aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia terlihat lelah, tapi berusaha menyembunyikan. Ia menyapaku seperti biasa, tersenyum sambil menaruh tas di atas meja. Namun aku sudah tahu, di dalam tas itu pasti ada sesuatu yang baru. Ketika ia mandi, aku memberanikan diri membuka tasnya. Dan benar saja, ada sebuah kotak kecil dengan perhiasan di dalamnya. Kali ini sebuah kalung dengan liontin berkilau. Hatiku terasa remuk. Aku memegang kalung itu erat-erat, seolah ingin menghancurkannya. Tapi saat aku memandang wajah Rani yang keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah, aku terdiam. Ia tampak polos, seperti tidak terjadi apa-apa. Aku jadi ragu. Apakah ia benar-benar bersalah? Atau hanya korban dari situasi yang lebih besar? Aku memilih menutup kotak itu dan mengembalikannya ke tas. Malam itu kami makan bersama, meski aku hampir tidak bisa menelan makanan. Rani terus mencoba bercakap-cakap, tapi aku hanya menjawab singkat. Ia tampak menyadari ada sesuatu yang salah, tapi tidak bertanya lebih jauh. Malam semakin larut. Aku duduk di ruang tamu sendirian. Pikiran berputar-putar. Dadaku terasa sesak. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat, aku harus bicara langsung dengan Rani. Aku harus mendengar penjelasan dari mulutnya sendiri, bukan hanya menebak-nebak dari kejadian yang kulihat. Namun, aku juga tahu, aku harus berhati-hati. Jika aku salah langkah, mungkin Rani akan semakin menutup diri, dan aku tidak akan pernah tahu kebenaran sebenarnya. Aku menatap kosong ke arah pintu rumah. Dalam hatiku, aku berdoa.
Semoga aku diberi kekuatan untuk menghadapi semua ini. Karena aku sadar, badai yang sedang menghantam rumah tanggaku baru saja dimulai. Malam itu aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali mataku terpejam, bayangan wajah Arman selalu muncul. Bayangan istriku yang menerima perhiasan darinya. Bayangan mereka berbicara serius di halaman rumah mewah itu. Semuanya terus menghantui. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Keesokan paginya, aku duduk di meja makan dengan wajah lelah. Rani menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi aku bisa merasakan perbedaan. Ada sesuatu dalam sikapnya yang berubah. Ia tampak lebih hati-hati, seakan menyembunyikan rasa gelisah. Saat aku menatapnya lama, ia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Mas, nanti sore aku keluar sebentar ya. Ada pertemuan arisan lagi," katanya pelan sambil menuangkan teh ke gelasku. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan diri agar tidak langsung meledak. "Arisan lagi, Ran? Kayaknya akhir-akhir ini kamu sering sekali arisan." Rani terdiam sesaat, lalu tersenyum kaku. "Iya, Mas. Memang lagi ramai-ramainya. Kamu nggak usah khawatir." Aku hanya mengangguk, meski di dalam hatiku ada rasa ingin berteriak. Namun aku tetap menahan diri. Aku tahu, aku harus sabar. Begitu sore tiba, aku kembali mengikutinya. Taksi online yang ia pesan membawanya ke sebuah restoran di pinggir kota. Aku memarkir mobil agak jauh, lalu masuk diam-diam. Dari balik sekat kayu yang memisahkan ruangan, aku melihat Rani duduk di meja sudut bersama Arman. Kali ini suasananya lebih tegang daripada sebelumnya. Rani menunduk hampir sepanjang percakapan, sementara Arman berbicara dengan nada keras. Meski suaranya tidak terlalu jelas, aku masih bisa menangkap beberapa kata. "Kamu nggak bisa mundur sekarang, Ran," kata Arman dengan tegas. Aku takut." "Mas Fadli mulai curiga," jawab Rani pelan. "Itu urusanmu. Yang penting kamu pegang janji. Aku sudah kasih banyak untukmu. Jangan bikin aku marah." Tubuhku gemetar. Rasanya darahku mendidih. Ingin sekali aku berdiri dan menghantam pria itu. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, jika aku gegabah, semuanya akan berantakan. Setelah hampir 1 jam, mereka berpisah. Rani keluar dengan wajah murung, sementara Arman pergi lebih dulu. Aku mengikuti Rani pulang. Hatiku diliputi rasa hancur. Sesampainya di rumah, Rani langsung masuk kamar. Aku mendengar pintu dikunci dari dalam. Aku duduk di ruang tamu, menunggu, sambil menatap jam dinding yang berdetak lambat. Rasanya seperti menunggu bom waktu yang siap meledak kapan saja. Malam itu, ketika ia akhirnya keluar kamar, aku menatapnya lekat-lekat. Ia mencoba tersenyum, tapi aku bisa melihat jelas kegelisahan di wajahnya. "Mas, kenapa lihat aku begitu?" tanyanya pelan. Aku menarik napas panjang. "Ran, kamu yakin gak ada yang mau kamu ceritakan ke aku?" Ia terdiam lama, lalu menggeleng. "Gak ada, Mas. Semua baik-baik saja." Aku tahu itu bohong. Dan kebohongan itu terasa seperti belati yang menusuk hatiku. Setelah ia tertidur, aku kembali menyelinap ke kamarnya. Aku mencari di tasnya, dan menemukan sebuah kotak kecil berisi anting-anting emas. Aku menggenggamnya erat-erat. Mataku panas menahan air mata. Aku tahu aku sudah tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa hanya menunggu dan menonton. Cepat atau lambat, aku harus menuntut penjelasan. Aku harus tahu apa sebenarnya yang terjadi. Namun sebelum aku membuka mulut, aku harus memastikan semua bukti terkumpul. Karena aku tahu, begitu aku memutuskan bicara, tidak akan ada jalan kembali. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mengungkap kebenaran ini sampai ke akar-akarnya, meski itu akan menghancurkan hatiku sendiri. Hari-hari terasa semakin berat. Setiap kali aku menatap wajah Rani, aku merasa ada jarak yang semakin melebar di antara kami. Ia masih menjalani perannya sebagai istri, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, sesekali bercanda kecil.
Tapi di balik itu semua, aku bisa merasakan ada beban besar yang ia sembunyikan. Dan setiap kali aku melihat kilau perhiasan baru di tubuhnya, hatiku semakin hancur. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa lagi hanya mengandalkan rasa curiga. Aku butuh bukti lebih kuat. Aku butuh tahu lebih banyak tentang siapa sebenarnya Arman dan apa yang ia inginkan dari istriku. Maka aku memutuskan untuk menemui Andi, sahabat lamaku yang bekerja sebagai satpam di salah satu kafe besar di kota. Kami bertemu di warung kopi sederhana dekat rumah. Andi menatapku dengan wajah serius ketika aku menceritakan semuanya. Ia mendengarkan tanpa menyela, lalu menghela napas panjang. Fadli, aku beberapa kali lihat istrimu di kafe tempatku kerja. Dia memang sering datang sama seorang pria. Kalau nggak salah namanya Arman. Dia kelihatan orang kaya. Banyak yang hormat sama dia. Jantungku berdegup keras. Aku tahu aku tidak salah mendengar. Nama itu kembali muncul, menegaskan apa yang selama ini kurasakan. Kamu tahu apa yang mereka lakukan di sana? Tanyaku hati-hati. Andi menggeleng. Aku nggak bisa dengar jelas. Tapi dari wajah Rani, dia kelihatan nggak tenang. Dia sering kelihatan cemas kalau ngobrol sama pria itu. Kadang aku lihat dia menerima sesuatu, entah amplop atau kotak kecil. Aku menunduk, menutup wajah dengan kedua tanganku. Hatiku terasa semakin remuk. Tapi di sisi lain, ada secercah rasa iba. Jika benar Rani terlihat cemas, mungkin ia tidak sepenuhnya menikmati semua ini. Mungkin ada hal lain yang menjeratnya. Sepulang dari pertemuan dengan Andi, aku duduk lama di ruang tamu. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Rani tersenyum bahagia di sampingku. Senyum itu dulu begitu jujur, begitu hangat. Tapi kini, aku merasa senyum itu sudah pudar, tergantikan dengan senyum palsu yang menutupi sesuatu. Malamnya, aku pura-pura tidur lebih cepat. Tapi sebenarnya aku menunggu. Ketika Rani masuk kamar dan berpikir aku sudah tertidur, aku melihat ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ia memandanginya lama, lalu memasukkannya ke dalam lemari dengan wajah murung. Aku menahan napas, berpura-pura tetap tidur. Hatiku terasa seperti diremas. Mengapa ia harus menerima semua itu? Mengapa ia memilih diam daripada jujur? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Aku mengikuti Rani dari rumah. Kali ini tanpa terlalu khawatir jika ia menyadari. Aku sudah siap menghadapi apapun. Perjalanannya membawanya ke sebuah hotel kecil di pinggir kota. Aku parkir agak jauh. Dadaku berdegup semakin kencang. Dari kejauhan, aku melihat Arman sudah menunggunya di lobi. Mereka berbicara sebentar, lalu masuk ke salah satu ruangan. Tubuhku gemetar hebat. Pikiran buruk memenuhi kepalaku. Aku menunggu dengan gelisah. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Sekitar 1 jam kemudian, Rani keluar dengan wajah pucat. Matanya sembab seperti habis menangis. Ia berjalan cepat menuju taksi, tidak menoleh kemanapun. Aku duduk terpaku di mobil. Tubuhku lemas. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku tahan mati-matian. Aku merasa seperti ditikam berulang kali. Malam itu, aku menatap Rani lama sekali ketika ia pulang. Ia berusaha bersikap normal, memasakkan makanan, bercakap-cakap seakan tidak ada yang salah. Tapi aku bisa melihat jelas sorot matanya yang penuh kegelisahan. Aku akhirnya berkata pelan, "Ran, sampai kapan kamu mau begini? Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Rani terdiam. Ia menunduk, lalu berusaha tersenyum. "Mas, aku nggak ngerti maksudmu. Aku baik-baik saja. Jangan mikir yang aneh-aneh." Jawabannya membuat dadaku semakin sesak. Aku tahu ia berbohong. Dan aku tahu, cepat atau lambat, semua ini akan meledak. Malam itu aku duduk di ruang tamu hingga larut. Aku tidak bisa tidur. Aku sadar, aku tidak lagi bisa hanya diam dan menunggu. Aku harus segera mengambil keputusan. Karena kalau tidak, aku sendiri yang akan hancur perlahan. Pagi itu udara terasa berat, meski matahari bersinar cerah di luar.
Aku duduk di meja makan sambil menatap kosong ke arah cangkir kopi yang hampir tidak tersentuh. Rani sibuk di dapur, menyiapkan sarapan dengan wajah yang berusaha terlihat tenang. Namun dari gerak-geriknya, aku tahu ia sedang menutupi sesuatu. Tangannya sedikit gemetar ketika menuang teh. Matanya berulang kali menghindari tatapanku. Aku ada arisan lagi siang ini, Mas, katanya pelan, berusaha terdengar biasa saja. Aku menatapnya lama, mencoba membaca wajahnya. Senyum tipis itu tidak lagi membuatku tenang, melainkan membuatku semakin yakin ada kebohongan besar yang ia simpan. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dalam hatiku, aku sudah memutuskan. Hari ini aku tidak hanya akan mengikuti Rani, tapi aku juga akan berusaha mengetahui isi pertemuannya dengan Arman. Aku tidak bisa lagi hanya menebak-nebak dari jauh. Aku harus mendengar dengan telingaku sendiri. Setelah ia pergi, aku mengikuti taksi yang membawanya. Perjalanan kali ini menuju ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Aku memarkir mobil agak jauh, lalu masuk ke restoran itu dengan hati-hati. Aku memilih meja di sudut yang agak gelap, cukup dekat dengan posisi Rani dan Arman yang duduk berhadapan. Dari jarak itu, aku bisa melihat jelas wajah mereka. Rani tampak gelisah, sesekali menunduk, sementara Arman berbicara dengan nada penuh tekanan. Aku berusaha mendengarkan percakapan mereka. Suaranya tidak begitu jelas, tapi beberapa kalimat berhasil kutangkap. Kalau kamu mundur sekarang, Ran, aku bisa pastikan semuanya terbongkar, kata Arman dengan nada dingin. Aku nggak mau terus begini. Aku takut Mas Fadli tahu, jawab Rani dengan suara bergetar. Dia nggak akan tahu apa-apa kalau kamu patuh. Ingat utangmu. Ingat siapa yang sudah menolongmu selama ini. Tubuhku menegang. Jadi benar, semua ini ada hubungannya dengan utang. Bukan sekadar hadiah, bukan sekadar perhiasan. Rani terjerat utang pada Arman, dan pria itu menggunakannya sebagai senjata untuk menekan istriku. Aku ingin sekali berdiri, menghampiri mereka, dan menghajar pria itu saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, ini bukan waktunya. Aku butuh tahu lebih banyak, agar saat aku menghadapinya, aku punya kekuatan penuh. Setelah pertemuan itu selesai, Rani pulang dengan wajah murung. Malamnya, ketika ia masuk kamar, aku duduk di ruang tamu sendirian. Aku memikirkan semua yang kudengar tadi siang. Hatiku terasa hancur. Tapi di sisi lain, ada sedikit rasa lega. Setidaknya aku tahu, Rani bukan berselingkuh secara cinta, melainkan terjebak dalam lingkaran utang dan tekanan. Namun, itu tidak membuat rasa sakitku berkurang. Ia tetap berbohong padaku. Ia tetap memilih menyembunyikan semuanya, membiarkan aku hidup dalam kecurigaan dan kebohongan. Ketika Rani keluar dari kamar untuk mengambil air minum, aku menatapnya dalam-dalam. Ran, aku pengen tanya sekali lagi. Kamu yakin gak ada yang mau kamu ceritakan ke aku? Ia terdiam lama, wajahnya pucat. Tapi akhirnya ia tersenyum lagi, meski senyum itu terasa dipaksakan. Gak ada, Mas. Kamu jangan khawatir. Aku menarik napas panjang, menahan amarah yang hampir meledak. Aku tahu, ia masih belum siap bicara. Dan aku sadar, kalau aku terus memaksa, ia hanya akan semakin berbohong. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di ruang tamu, menatap gelap, sambil berpikir keras. Aku harus segera mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan seperti ini. Aku sadar, cepat atau lambat, aku harus berhadapan langsung dengan Arman. Karena hanya dengan begitu, aku bisa mengakhiri semua ini. Dan dalam hati, aku mulai menyiapkan diriku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Matahari bahkan belum muncul sempurna ketika aku duduk termenung di ruang tamu. Malam sebelumnya aku hampir tidak tidur sama sekali. Bayangan percakapan Rani dengan Arman di restoran terus berputar di kepalaku. Seakan-akan ada rekaman yang diputar berulang-ulang. Kata-kata Arman yang dingin, ancaman yang samar,
dan ketakutan di wajah Rani membuatku semakin yakin bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Aku menatap wajah Rani ketika ia keluar dari kamar, masih mengenakan baju tidur dengan rambut yang sedikit berantakan. Ia terlihat lelah, seperti seseorang yang membawa beban berat yang tidak bisa ia bagi. Aku ingin sekali memeluknya, mengatakan bahwa aku ada di sini untuknya, tapi rasa kecewa karena kebohongan yang ia bangun membuatku hanya bisa menatap dengan diam. "Mas, kamu belum tidur dari tadi?" tanyanya pelan. Aku hanya menggeleng. "Nggak bisa tidur." Ia terdiam sesaat, lalu mencoba tersenyum. "Jangan terlalu dipikirin pekerjaan. Kamu butuh istirahat." Aku ingin tertawa pahit. Jika saja ia tahu, yang membuatku tidak bisa tidur bukanlah pekerjaan, melainkan dirinya sendiri. Hari itu aku memutuskan untuk tidak masuk kantor. Aku bilang pada Rani aku ingin beristirahat di rumah. Ia mengangguk, tapi aku bisa melihat jelas ia sedikit gelisah. Ketika ia berpamitan siang harinya dengan alasan arisan lagi, aku tahu aku tidak bisa hanya diam. Aku kembali mengikuti langkahnya. Perjalanan kali ini berbeda. Taksi yang ia tumpangi tidak menuju ke pusat kota, melainkan ke arah pinggiran. Aku semakin penasaran. Setelah hampir setengah jam, mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang tampak agak sepi. Rani turun dengan raut wajah tegang, membawa tas kecil di tangannya. Aku memarkir mobil agak jauh, lalu mengikuti dengan hati-hati. Dari balik pagar yang agak berkarat, aku melihat Arman sudah menunggunya di teras. Kali ini ekspresinya tidak seangkuh biasanya. Mereka berbicara serius, dengan tubuh agak condong ke depan. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi dari gerak bibir mereka, aku tahu pembicaraan itu penuh ketegangan. Rani terlihat berkali-kali menggeleng, sementara Arman menekan dengan suara yang lebih keras. Sampai akhirnya, Arman menyerahkan sebuah map coklat. Rani menerimanya dengan tangan gemetar, lalu menunduk dalam-dalam. Aku merasa tubuhku panas. Ingin sekali aku berlari masuk, merebut map itu, dan menghajar Arman saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, jika aku gegabah, aku hanya akan membuat segalanya semakin rumit. Setelah beberapa saat, Rani akhirnya pamit. Ia berjalan cepat menuju jalan besar untuk mencari taksi lagi. Aku bergegas kembali ke mobil dan mengikutinya dari jauh sampai rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Aku berdiri di depan pintu kamar, mendengar suara kertas dibalik-balik. Sesekali terdengar isakan tertahan. Hatiku semakin perih. Aku ingin masuk, tapi aku tahu Rani akan berusaha menyembunyikan semuanya lagi. Malam itu, aku memberanikan diri membuka percakapan. Ketika ia duduk di ruang tamu, aku menatapnya lekat-lekat. "Ran, aku pengen kamu jujur sama aku. Ada apa sebenarnya dengan semua ini? Dari mana semua perhiasan itu?" Rani menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Mas, jangan tanya itu. Aku nggak bisa cerita sekarang." Aku menghela napas panjang, mencoba menahan amarah. "Ran, aku ini suamimu. Aku berhak tahu. Aku capek kalau terus-terusan begini." Ia terdiam lama, lalu akhirnya berkata pelan. "Mas, percayalah sama aku. Aku nggak ngapa-ngapain yang aneh-aneh. Aku cuma lagi ada masalah. Kalau waktunya tepat, aku pasti cerita." Jawaban itu hanya menambah rasa sakitku. Aku tahu ia masih berbohong, atau setidaknya menutupi sesuatu. Dan malam itu aku semakin yakin, aku tidak bisa lagi hanya menunggu. Aku menunggu sampai Rani tertidur. Lalu dengan hati-hati, aku masuk ke kamar dan membuka lemari. Benar saja, di dalamnya ada map coklat yang tadi siang ia terima dari Arman. Tanganku gemetar ketika membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen. Dan ketika aku membacanya, dunia seolah berhenti berputar. Itu adalah perjanjian utang. Nama Rani tercatat jelas sebagai pihak yang berhutang, sementara nama Arman sebagai pihak pemberi pinjaman. Jumlahnya bukan main. Jauh lebih besar dari penghasilanku selama bertahun-tahun. Dan yang lebih mengerikan, bunganya luar biasa tinggi.
Mustahil bisa dilunasi dengan mudah. Aku terduduk lemas di lantai. Jadi inilah masalah sebenarnya. Semua perhiasan itu bukan hadiah semata, melainkan bagian dari lingkaran utang yang menjerat istriku. Air mataku menetes. Aku merasa kecewa karena Rani memilih menyembunyikan semua ini dariku. Tapi di sisi lain, aku merasa kasihan padanya. Ia pasti terjebak dan tidak tahu harus bagaimana. Malam itu aku duduk lama di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Di luar sana, lampu-lampu jalan berkelip, tapi hatiku gelap gulita. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan semua ini berlanjut. Aku harus segera mengambil langkah. Aku harus bicara dengan Rani, memaksanya jujur, dan bersama-sama mencari jalan keluar. Dan mungkin, aku juga harus bersiap untuk berhadapan langsung dengan Arman. Karena aku sadar, semakin lama aku menunda, semakin dalam kami akan terperangkap dalam jeratannya. Malam itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Setelah membaca dokumen utang di dalam map coklat itu, aku hampir tidak bisa bernapas. Kata-kata di dalam kertas itu menamparku berkali-kali. Angka yang tertera begitu besar. Jumlah yang mustahil bisa kulunasi hanya dengan gajiku. Ada tanda tangan Rani di atas materai. Begitu jelas, tak bisa terbantahkan. Dan di sebelahnya, tanda tangan Arman, pria yang selama ini menghantui pikiranku. Aku menutup map itu dengan tangan gemetar. Rasanya aku ingin langsung membangunkan Rani dan menuntut penjelasan. Namun aku tahu, jika aku gegabah, mungkin ia akan menutup diri lagi. Aku butuh momen yang tepat. Momen di mana ia tidak bisa lagi menghindar. Aku duduk di ruang tamu hingga larut malam, hanya ditemani bunyi detak jam dinding. Dadaku sesak, kepalaku berat, tapi mataku tidak bisa terpejam. Aku memikirkan semua kemungkinan. Bagaimana kalau aku langsung bicara besok pagi? Bagaimana kalau aku justru diam dulu, pura-pura tidak tahu, agar aku bisa mengumpulkan lebih banyak bukti? Pagi menjelang, aku akhirnya memutuskan untuk tetap diam untuk sementara waktu. Aku ingin melihat sejauh mana Rani akan melangkah. Aku ingin tahu, apakah ia akan akhirnya jujur, atau justru semakin dalam terjerat. Saat Rani bangun dan menyiapkan sarapan, aku memperhatikannya dengan seksama. Wajahnya terlihat lelah, matanya sedikit bengkak, mungkin karena semalaman menangis. Ia mencoba bersikap normal, tapi aku bisa melihat kegelisahan yang ia sembunyikan. "Mas, hari ini kamu kerja sampai sore, kan?" tanyanya sambil menuang teh. Aku mengangguk pelan. "Iya. Kamu mau pergi lagi?" Rani terdiam sesaat, lalu mengangguk. "Ada janji sama teman arisan." "Nggak lama kok." Hatiku perih mendengarnya. Kata arisan kini terdengar seperti racun bagiku. Aku hanya bisa tersenyum kaku, berpura-pura percaya. Siang itu, seperti biasa, aku mengikuti langkahnya. Taksi online yang ia pesan membawanya ke sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Aku berhenti agak jauh, lalu mengamati. Dari kejauhan, aku melihat Arman sudah menunggunya di lobi. Mereka masuk ke ruang pertemuan kecil. Aku menunggu lama di dalam mobil. Gelisah luar biasa. Pikiran buruk berlarian di kepalaku. Tapi aku paksa diriku tetap duduk diam. Setelah hampir 2 jam, Rani keluar. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia berjalan cepat ke taksi, seakan ingin segera menghilang dari tempat itu. Aku mengikuti dari jauh sampai rumah. Begitu tiba, ia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Aku mendengar suara isak tangis samar dari balik pintu. Aku berdiri di depan pintu lama sekali, ingin mengetuk, ingin masuk, tapi kakiku seolah terpaku. Malamnya, aku memutuskan untuk mencoba membuka pembicaraan lagi. Saat Rani keluar kamar dengan mata yang masih merah, aku menatapnya lekat-lekat. "Ran, aku pengen kamu jujur. Aku capek hidup kayak gini. Aku tahu ada yang kamu sembunyikan." Rani menunduk, tubuhnya bergetar. "Mas, aku nggak bisa cerita sekarang. Tolong percaya sama aku." Aku menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. "Ran, aku ini suamimu. Aku bukan orang asing.
Kalau ada masalah, kita harusnya hadapi bersama. Kenapa kamu malah memikulnya sendiri? Air mata Rani mulai jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku takut, Mas. Aku takut kamu marah. Aku takut kamu kecewa. Aku nggak mau bikin kamu tambah pusing. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Yang bikin aku pusing justru kebohonganmu, Ran. Aku lebih bisa menerima kebenaran yang pahit daripada terus hidup dalam kebohongan manis. Rani terisak. Ia berusaha bicara, tapi suaranya tercekat. Aku tahu ia sedang berada di ambang batas. Aku tahu, sedikit lagi ia akan menyerah dan membuka semuanya. Tapi tiba-tiba ia bangkit, masuk ke kamar, dan kembali mengunci pintu. Aku terduduk di sofa, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup rapat. Rasa kecewa dan marah bercampur jadi satu. Aku merasa semakin kehilangan kendali. Keesokan harinya, aku sengaja tidak ke kantor. Aku menunggu saat yang tepat untuk akhirnya memaksa Rani bicara. Aku sudah tidak peduli lagi. Kalau ia tidak mau jujur, aku sendiri yang akan membongkar semua ini di hadapannya. Hari itu, aku duduk di ruang tamu sambil memegang map coklat berisi perjanjian utang itu. Aku bertekad, begitu Rani pulang, aku akan meletakkan map ini di hadapannya dan memintanya menjelaskan. Aku tidak akan lagi memberi ruang untuk berbohong. Dan malam itu, ketika ia akhirnya pulang dengan wajah murung, aku tahu inilah waktunya. Malam itu rumah begitu hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas di ruang tamu. Aku duduk di kursi dengan map coklat di tanganku, menunggu Rani yang baru saja pulang. Ia membuka pintu dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat lelah. Begitu melihatku duduk diam di sana, matanya tampak sedikit panik. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tidak bertahan lama. Mas, belum tidur? Tanyanya dengan suara serak. Aku tidak langsung menjawab. Dengan tenang tapi tegas, aku meletakkan map coklat itu di atas meja. Duduk. Ran, kita perlu bicara. Rani terdiam, tubuhnya kaku. Ia menatap map itu seakan benda itu adalah monster yang siap menelannya bulat-bulat. Perlahan, ia melangkah mendekat dan duduk di kursi berseberangan denganku. Tangannya saling menggenggam erat di pangkuan, berusaha menahan getaran tubuhnya. Aku membuka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Aku dorong ke arahnya. Aku sudah tahu, Ran. Aku sudah baca semuanya. Jadi, sebelum aku salah paham lebih jauh, jelaskan padaku. Apa semua ini? Air mata langsung menggenang di matanya. Ia menunduk. Suaranya bergetar. Mas, aku bisa jelasin. Aku memotong. Suaraku meninggi sedikit. Kenapa kamu harus berbohong selama ini? Kenapa kamu sembunyiin semua ini dari aku? Aku suamimu, Ran. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Apa kamu pikir aku terlalu lemah untuk tahu kebenarannya? Rani terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku takut, Mas. Aku takut kamu marah. Aku takut kamu kecewa sama aku. Aku mengetuk meja dengan tanganku, mencoba menahan amarah. Yang bikin aku marah justru karena kebohonganmu. Kalau dari awal kamu cerita, kita bisa cari solusi sama-sama. Tapi sekarang, kamu malah terjerat utang sama Arman. Pria itu terus menekan kamu, dan aku bahkan baru tahu setelah semua sudah sebesar ini. Rani menangis lebih keras. Ia berusaha bicara, tapi suaranya tercekat. Aku menunggu, memberinya waktu. Perlahan, ia mulai mengangkat wajahnya, matanya merah dan bengkak. Aku cuma pengen bantu, Mas. Beberapa bulan lalu aku ikut arisan besar. Katanya bisa dapat giliran cepat dan untungnya banyak. Aku pikir kalau aku dapat giliran duluan, kita bisa punya tabungan lebih, bisa renovasi rumah, bisa bantu kebutuhan Dito. Tapi ternyata itu tipu-tipu. Uang kita hilang, Mas. Aku menatapnya dengan kaget, tapi tetap diam. Aku panik. Aku nggak berani cerita sama kamu. Aku takut kamu marah karena aku ceroboh. Lalu Arman datang. Dia bilang bisa bantu aku nutup kerugian dengan kasih pinjaman.
Aku yang bodoh langsung percaya. Aku pikir aku bisa cicil pelan-pelan. Tapi ternyata bunganya besar sekali. Aku makin gak sanggup. Aku takut kalau cerita. Kamu akan kehilangan kepercayaan sama aku. Jadi aku sembunyiin semuanya. Air matanya jatuh deras. Ia terisak tanpa henti. Tubuhnya bergetar. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Hatiku hancur mendengar semua itu. Marah, kecewa, sedih, bercampur jadi satu. Aku ingin berteriak, ingin menyalahkannya. Tapi di sisi lain, aku juga merasakan iba. Aku tahu ia bukan sengaja berkhianat. Ia hanya terjebak dalam kebodohannya sendiri. Dalam niat baik yang salah arah. Jadi semua perhiasan itu, dari Arman. Tanyaku dengan suara serak. Rani mengangguk pelan. Iya. Setiap kali aku nggak bisa bayar tepat waktu, dia kasih barang. Katanya itu sebagai jaminan. Kadang aku dipaksa terima. Aku nggak punya pilihan, Mas. Aku takut kalau nolak. Dia makin marah. Aku juga takut kalau dia datang ke rumah dan bikin masalah sama kamu. Aku memejamkan mata, mencoba menahan perih di dada. Ran, kamu tahu nggak, rasanya jadi aku? Setiap hari aku lihat kamu pulang dengan perhiasan baru, sementara aku tahu aku nggak pernah membelikannya. Aku merasa dikhianati. Aku merasa kamu bukan lagi istri yang dulu kucintai. Rani terisak lebih keras. Ia bangkit dari kursi dan berlutut di depanku, menggenggam tanganku erat-erat. Mas, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku tahu aku salah besar. Aku janji aku nggak akan sembunyi lagi. Aku janji aku akan cerita semua. Aku nggak mau kehilanganmu. Aku menatap matanya lama sekali. Dalam sorot matanya ada rasa takut, penyesalan, dan cinta yang masih ada di sana. Aku menghela napas panjang, menenangkan diriku. Aku nggak akan ninggalin kamu, Ran. Tapi aku juga nggak bisa diam. Kita harus hadapi ini bersama-sama. Aku nggak mau lagi ada kebohongan di antara kita. Rani mengangguk cepat. Air matanya masih mengalir. Iya, Mas. Aku janji. Aku akan ikut apapun keputusanmu. Malam itu kami duduk lama di ruang tamu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada kebohongan lagi di antara kami. Meski perasaan sakit masih menghantui, setidaknya aku tahu kebenarannya. Tapi aku juga sadar, masalah ini belum selesai. Utang itu masih ada. Arman masih menekan. Cepat atau lambat, aku harus berhadapan langsung dengan pria itu. Dan aku tahu, saat itu tiba, tidak akan ada lagi jalan mundur. Malam itu, setelah semua air mata dan penjelasan keluar dari mulut Rani, rumah menjadi sangat hening. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang terdengar. Aku duduk diam di ruang tamu, sementara Rani masih di sampingku dengan wajah basah oleh air mata. Ia berpegangan pada lenganku seakan takut aku akan pergi meninggalkannya kapan saja. Aku menatapnya lama. Ada perasaan campur aduk di hatiku. Kecewa, karena ia sudah berbohong dan menutupi masalah sebesar ini dariku. Marah, karena ia gegabah hingga menyeret dirinya dalam lingkaran utang dengan pria seperti Arman. Tapi di sisi lain, ada iba, karena aku tahu Rani bukan perempuan yang berniat berkhianat. Ia hanya salah langkah, salah memilih jalan, dan kini terjebak. Aku janji, Mas, mulai sekarang aku nggak akan sembunyi lagi. Aku siap hadapi semuanya sama Mas, katanya lirih, hampir berbisik. Aku menghela napas panjang. Ran, masalah ini besar. Kita nggak bisa cuma duduk diam dan berharap selesai. Arman jelas orang yang berbahaya. Kalau kita terus diam, dia akan makin menekanmu. Aku nggak bisa biarkan itu terjadi. Rani menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. Mas mau apa? Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan tapi tegas. Aku harus temui dia. Aku harus hadapi dia langsung. Aku nggak peduli dia kaya. Aku nggak peduli dia punya kuasa. Aku suamimu, Ran. Tugasku melindungimu, bukan hanya duduk pasrah melihat kamu disiksa rasa takut. Rani langsung menggeleng kuat. Mas, jangan.
Aku takut kalau dia marah. Dia bisa ngelakuin hal-hal yang lebih buruk. Dia bisa permalukan kita. Dia bisa bikin kita makin hancur. Aku menggenggam tangannya erat. Justru karena itu aku harus berhadapan sama dia. Kalau kita terus bersembunyi, dia akan pikir kita lemah. Dia akan terus main-main sama kamu. Tapi kalau aku tunjukkan bahwa aku berdiri di depanmu, mungkin dia akan berhenti. Air mata kembali mengalir di pipi Rani. Ia berusaha menahan, tapi tubuhnya bergetar. Aku takut kehilangan Mas. Aku takut kalau Mas kenapa-kenapa. Aku mengusap kepalanya pelan, mencoba menenangkannya. Tenang, Ran. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku nggak akan gegabah. Tapi aku nggak bisa lagi hanya diam. Kita harus ambil langkah, sekarang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu sendirian, memikirkan bagaimana cara menghadapi Arman. Aku tahu aku tidak punya kekuasaan seperti dia. Aku bukan orang kaya. Aku hanya pria biasa dengan gaji pas-pasan. Tapi aku punya sesuatu yang mungkin Arman tidak punya. Keberanian dan harga diri. Aku teringat kembali semua kejadian beberapa minggu terakhir. Wajah Rani yang tersenyum palsu setiap kali pulang dengan perhiasan baru, kota kecil yang kusembunyikan di laci, catatan-catatan utang yang tertera jelas, bahkan pertemuan mereka di restoran dan hotel kecil yang membuatku hampir kehilangan kendali. Semua itu menumpuk menjadi bara di dadaku. Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa curiga dan ketakutan. Aku harus membuat garis batas, bahwa rumah tanggaku bukan mainan bagi Arman. Keesokan paginya, aku mulai mencari tahu lebih dalam. Aku pergi ke warung kopi dekat kafe tempat Arman sering terlihat. Aku berbincang dengan beberapa karyawan yang mengenalnya. Dari sana, aku mendapat informasi bahwa Arman memang sering datang ke sana untuk bertemu orang-orang yang punya urusan dengannya. Banyak yang menganggapnya dermawan, tapi juga banyak yang tahu ia sering memanfaatkan kelemahan orang untuk kepentingannya sendiri. Informasi itu membuat hatiku semakin mantap. Arman bukan hanya sekadar orang kaya biasa. Ia seperti macan yang memangsa siapa saja yang lemah. Dan istriku, sayangnya, menjadi salah satu korbannya. Malamnya, aku duduk berhadapan dengan Rani di ruang tamu. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Ran, aku sudah putuskan. Besok aku akan temui dia. Aku nggak bisa lagi hanya menunggu. Aku harus tahu apa maunya. Dan aku harus pastikan dia berhenti menekan kamu. Rani terisak lagi. Kepalanya menunduk. Mas, aku takut. Aku mengangkat dagunya. Memaksanya menatapku. Kamu nggak perlu takut lagi. Selama ini kamu sendirian. Makanya kamu terus merasa terjebak. Tapi mulai sekarang, kamu nggak sendirian. Ada aku. Kita akan hadapi ini sama-sama. Kalaupun nanti aku harus jatuh, aku akan jatuh dengan harga diriku, bukan dengan rasa pengecut. Rani memelukku erat-erat. Aku bisa merasakan tubuhnya yang bergetar, tapi juga sedikit lega. Mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada yang siap melindunginya. Malam itu kami tidak banyak bicara lagi. Aku hanya duduk sambil menatap langit-langit kamar. Sementara Rani tertidur di pelukanku dengan masih sesekali tersengal karena tangisnya. Dan aku tahu, besok akan menjadi hari besar. Hari di mana aku akhirnya berhadapan dengan Arman. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan lagi mundur. Pagi itu aku bangun dengan hati yang berat. Aku tahu hari ini bukan hari biasa. Ini hari yang akan menentukan arah hidupku dan Rani ke depan. Semalaman aku hampir tidak tidur, hanya memikirkan apa yang akan kukatakan pada Arman. Bagaimana aku harus menghadapi pria itu. Aku tidak punya kekuatan seperti dia, tidak punya uang sebanyak dia, tapi aku punya tekad yang tidak akan goyah, melindungi istriku dan rumah tanggaku. Rani memperhatikanku dengan wajah cemas ketika aku bersiap-siap. Ia duduk di kursi ruang tamu. Tangannya saling menggenggam erat. Mas, apa kamu yakin? Aku takut kalau Mas ketemu dia. Arman itu bukan orang sembarangan. Aku menatapnya dengan tatapan mantap. Justru karena itu aku harus ketemu dia. Kalau kita terus lari, dia akan terus menekanmu.
Aku nggak akan biarkan kamu hidup dalam ketakutan lagi. Aku suamimu, Ran. Kalau aku diam saja, aku bukan laki-laki. Air mata mengalir di pipinya. Ia berdiri, meraih tanganku, lalu berbisik. Mas, hati-hati. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku mengangguk, lalu melangkah pergi. Perjalananku terasa panjang. Jalanan ramai, tapi pikiranku hanya tertuju pada satu hal, konfrontasi ini. Aku memilih tempat yang kupikir tepat. Kafe yang sering kudengar menjadi tempat Arman menerima orang-orang yang punya urusan dengannya. Aku tahu risikonya besar. Bisa saja aku dipermalukan, bahkan diancam balik. Tapi aku tidak peduli. Sesampainya di sana, aku masuk dan langsung melihat Arman duduk di pojok ruangan, mengenakan setelan rapi dengan wajah percaya diri. Ia menoleh ketika melihatku, lalu tersenyum tipis, seakan sudah tahu aku akan datang. Akhirnya kamu muncul juga, katanya dengan nada sinis. Aku duduk di hadapannya, mencoba menjaga ekspresi. Tanganku mengepal di bawah meja, tapi suaraku kutahan tetap tenang. Arman, kita harus bicara. Aku tahu semua soal utang Rani. Aku tahu bagaimana kamu menekannya dengan perhiasan dan ancaman. Hari ini aku mau semua itu berhenti. Arman tertawa kecil. Suaranya dingin. Berhenti? Kamu pikir kamu siapa? Fadli? Istrimu sendiri yang datang padaku. Minta bantuan. Aku cuma menolongnya. Kalau sekarang dia nggak sanggup bayar, itu bukan urusanku. Dunia ini keras. Kalau kalian lemah, jangan salahkan aku. Aku menatapnya tajam, menahan amarah yang hampir meledak. Kamu menyebut itu menolong? Itu pemerasan. Bungamu gila-gilaan. Kamu tahu dia nggak sanggup, tapi kamu sengaja menjebaknya. Aku nggak akan biarkan kamu main-main lagi dengan istriku. Arman mencondongkan tubuh, menatapku dengan tatapan meremehkan. Kalau begitu, bayar lunas sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak. Aku bisa bikin hidup kalian lebih sulit daripada sekarang. Aku mengepalkan tangan lebih keras. Kukuku hampir menembus kulit. Tapi aku masih menahan diri. Aku tidak datang untuk berkelahi fisik. Aku datang untuk menunjukkan keberanian. Dengan suara tegas, aku berkata, aku mungkin gak punya uang sebanyak kamu. Tapi dengar baik-baik. Kalau kamu berani lagi menyentuh istriku, kalau kamu berani lagi mengancamnya, aku sendiri yang akan berdiri di depanmu. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku nggak takut. Kamu bisa ambil uangku, tapi kamu nggak akan pernah bisa ambil harga diriku. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arman terdiam. Tatapan angkuhnya berubah sedikit. Mungkin ia tidak menyangka aku akan berbicara seberani itu. Ia menatapku lama, lalu menyeringai lagi. Kita lihat saja, Fadli. Jangan kira aku takut sama ancaman kosongmu. Aku berdiri dari kursi, menatapnya sekali lagi. Ini bukan ancaman kosong. Ini janji. Aku akan cari cara melunasi utang itu. Tapi sampai saat itu tiba, jangan pernah lagi coba-coba menekan istriku. Kalau kamu lakukan, kamu akan berhadapan langsung denganku. Aku berbalik pergi, meninggalkan kafe dengan dada bergemuruh. Aku tidak tahu apakah kata-kataku tadi cukup membuat Arman berhenti, tapi setidaknya aku sudah berdiri di hadapannya, menegaskan posisiku sebagai suami. Sesampainya di rumah, Rani langsung menyambutku dengan wajah penuh ketakutan. Ia menggenggam tanganku erat-erat. Mas, gimana? Aku menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Dia memang angkuh, tapi aku sudah bilang, kita nggak akan lari. Kita hadapi bersama. Apapun yang terjadi, kamu nggak sendirian lagi. Rani menangis dan memelukku erat-erat. Tubuhnya bergetar, tapi aku bisa merasakan kelegaan di dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa kami kembali menjadi pasangan yang saling berdiri bersama. Aku tahu perjalanan kami masih panjang. Utang itu masih ada. Masalah belum benar-benar selesai. Tapi setidaknya sekarang tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi rahasia.
Yang tersisa hanya kami berdua, berdiri bersama menghadapi badai. Malam itu, aku menatap wajah Rani yang tertidur di sampingku. Aku tahu ia masih diliputi rasa takut, tapi aku juga tahu ia sudah lebih tenang. Aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan rumah tanggaku hancur hanya karena kesalahan dan jeratan seorang pria licik. Aku mungkin bukan orang kaya, bukan orang berkuasa. Tapi aku punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, keberanian untuk melindungi keluargaku. Dan itu sudah lebih dari cukup bagiku untuk terus bertahan. Pagi itu aku bangun dengan hati yang berat. Aku tahu hari ini bukan hari biasa. Ini hari yang akan menentukan arah hidupku dan Rani ke depan. Semalaman aku hampir tidak tidur, hanya memikirkan apa yang akan kukatakan pada Arman. Bagaimana aku harus menghadapi pria itu. Aku tidak punya kekuatan seperti dia, tidak punya uang sebanyak dia, tapi aku punya tekad yang tidak akan goyah, melindungi istriku dan rumah tanggaku. Rani memperhatikanku dengan wajah cemas ketika aku bersiap-siap. Ia duduk di kursi ruang tamu, tangannya saling menggenggam erat. "Mas, apa kamu yakin?" "Aku takut kalau Mas ketemu dia. Arman itu bukan orang sembarangan." Aku menatapnya dengan tatapan mantap. Justru karena itu aku harus ketemu dia. Kalau kita terus lari, dia akan terus menekanmu. Aku nggak akan biarkan kamu hidup dalam ketakutan lagi. Aku suamimu, Ran. Kalau aku diam saja, aku bukan laki-laki. Air mata mengalir di pipinya. Ia berdiri, meraih tanganku, lalu berbisik. "Mas, hati-hati. Aku nggak mau kehilangan kamu." Aku mengangguk, lalu melangkah pergi. Perjalananku terasa panjang. Jalanan ramai, tapi pikiranku hanya tertuju pada satu hal, konfrontasi ini. Aku memilih tempat yang kupikir tepat. Kafe yang sering kudengar menjadi tempat Arman menerima orang-orang yang punya urusan dengannya. Aku tahu risikonya besar. Bisa saja aku dipermalukan, bahkan diancam balik. Tapi aku tidak peduli. Sesampainya di sana, aku masuk dan langsung melihat Arman duduk di pojok ruangan, mengenakan setelan rapi dengan wajah percaya diri. Ia menoleh ketika melihatku, lalu tersenyum tipis, seakan sudah tahu aku akan datang. "Akhirnya kamu muncul juga," katanya dengan nada sinis. Aku duduk di hadapannya, mencoba menjaga ekspresi. Tanganku mengepal di bawah meja, tapi suaraku kutahan tetap tenang. "Arman, kita harus bicara. Aku tahu semua soal utang Rani. Aku tahu bagaimana kamu menekannya dengan perhiasan dan ancaman. Hari ini aku mau semua itu berhenti." Arman tertawa kecil, suaranya dingin. "Berhenti? Kamu pikir kamu siapa? Fadli? Istrimu sendiri yang datang padaku, minta bantuan. Aku cuma menolongnya. Kalau sekarang dia nggak sanggup bayar, itu bukan urusanku. Dunia ini keras. Kalau kalian lemah, jangan salahkan aku." Aku menatapnya tajam, menahan amarah yang hampir meledak. "Kamu menyebut itu menolong? Itu pemerasan. Bungamu gila-gilaan. Kamu tahu dia nggak sanggup, tapi kamu sengaja menjebaknya. Aku nggak akan biarkan kamu main-main lagi dengan istriku." Arman mencondongkan tubuh, menatapku dengan tatapan meremehkan. "Kalau begitu, bayar lunas sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak. Aku bisa bikin hidup kalian lebih sulit daripada sekarang." Aku mengepalkan tangan lebih keras. Kukuku hampir menembus kulit. Tapi aku masih menahan diri. Aku tidak datang untuk berkelahi fisik. Aku datang untuk menunjukkan keberanian. Dengan suara tegas, aku berkata, "Aku mungkin gak punya uang sebanyak kamu. Tapi dengar baik-baik. Kalau kamu berani lagi menyentuh istriku, kalau kamu berani lagi mengancamnya, aku sendiri yang akan berdiri di depanmu. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku nggak takut. Kamu bisa ambil uangku, tapi kamu nggak akan pernah bisa ambil harga diriku." Untuk pertama kalinya, aku melihat Arman terdiam. Tatapan angkuhnya berubah sedikit. Mungkin ia tidak menyangka aku akan berbicara seberani itu. Ia menatapku lama, lalu menyeringai lagi. "Kita lihat saja, Fadli."
Jangan kira aku takut sama ancaman kosongmu. Aku berdiri dari kursi, menatapnya sekali lagi. Ini bukan ancaman kosong. Ini janji. Aku akan cari cara melunasi utang itu. Tapi sampai saat itu tiba, jangan pernah lagi coba-coba menekan istriku. Kalau kamu lakukan, kamu akan berhadapan langsung denganku. Aku berbalik pergi, meninggalkan kafe dengan dada bergemuruh. Aku tidak tahu apakah kata-kataku tadi cukup membuat Arman berhenti, tapi setidaknya aku sudah berdiri di hadapannya, menegaskan posisiku sebagai suami. Sesampainya di rumah, Rani langsung menyambutku dengan wajah penuh ketakutan. Ia menggenggam tanganku erat-erat. "Mas, gimana?" Aku menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Dia memang angkuh, tapi aku sudah bilang, kita nggak akan lari. Kita hadapi bersama. Apapun yang terjadi, kamu nggak sendirian lagi. Rani menangis dan memelukku erat-erat. Tubuhnya bergetar. Tapi aku bisa merasakan kelegaan di dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa kami kembali menjadi pasangan yang saling berdiri bersama. Aku tahu perjalanan kami masih panjang. Utang itu masih ada. Masalah belum benar-benar selesai. Tapi setidaknya sekarang tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi rahasia. Yang tersisa hanya kami berdua, berdiri bersama menghadapi badai. Malam itu, aku menatap wajah Rani yang tertidur di sampingku. Aku tahu ia masih diliputi rasa takut. Tapi aku juga tahu ia sudah lebih tenang. Aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan rumah tanggaku hancur hanya karena kesalahan dan jeratan seorang pria licik. Aku mungkin bukan orang kaya, bukan orang berkuasa. Tapi aku punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, keberanian untuk melindungi keluargaku. Dan itu sudah lebih dari cukup bagiku untuk terus bertahan.